wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Gantang. Kita ketemu lagi dalam podcast di Gantang Channel. Baik, di sini kita sudah kedatangan dua narasumber hebat, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Ada Bapak Muhammad Nurdin SAG dan juga Bapak Sumarno. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, materi kita untuk siang hari ini Pak, kita mau sedikit membahas mengenai growth mindset dan fixed mindset. Nah, sebelum ke sana nih Pak, ada yang mau saya tanyakan nih Pak. Keinginan Bapak, cita-cita Bapak untuk mewujudkan SMP Gandasari ke depan itu seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih Bu Desri. Selamat bertemu kembali nih dengan sahabat-sahabat Gantang yang hebat ya, yang super. Jadi kita di lembaga sekolah SMP Gandasari ini sesuai dengan visi SMP Gandasari ya. Kita bagaimana bisa mewujudkan sebuah lembaga yang religius, yang kemudian punya daya saing, yang pada akhirnya dapat membentuk karakter anak yang berakhlakul karimah gitu ya. Kita akan berusaha terus untuk mewujudkan itu semua. Nah, ada beberapa fase ya. Ini yang saya jadi rujukan kita untuk mencapai itu semua. Tadi dalam rangka mewujudkan visi sekolah. Kita membuat manajemen untuk mengelola sekolah. Yang kedua tahapannya adalah setelah manajemen itu, tentunya yang harus kita benahi adalah mutu guru. Nah, mutu guru ini akan sangat berpengaruh sekali, gitu ya. Karena ini adalah ujung tombaknya, gitu. Jadi maka pada kesempatan ini saya akan berkonsentrasi bagaimana kemudian ada sebuah perubahan besar pada Bapak Ibu guru yang ada di SMP Gandasari. Nah, perubahan besar itu tidak akan bisa diawali tanpa adanya perubahan mindset tadi, gitu. Karena ini sesuai dengan Ar-Ra'd ayat 11 ya, firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu akan berusaha untuk merubah keadaannya, gitu ya. Itu perubahan itu adalah mindset menurut saya. Ar-Ra'd ayat 11 itu. Ya. Jadi Allah tidak menyampaikan hal tersebut adalah untuk adanya perubahan mindset. Jadi manusia itu harus senantiasa hidup dengan perubahan-perubahan yang semakin hari semakin membaik. Karena apa? Kaitannya apa yang disampaikan oleh firman Allah tadi dalam Ar-Ra'd ayat 11 ini berkorelasi dengan firman Allah juga di ayatnya yang lain, yaitu di surat Al-Mulk ayat 2, bahwa Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu adalah ayyukum ahsanu amala, untuk menentukan bagaimana manusia-manusia yang unggul. Itu, jadi korelasinya demikian. Itu dasarnya gitu ya. Makanya mengelola sekolah, kemudian pada akhirnya kita nanti bisa memperoleh mutu lulusan, maka ini dari mulai manajemen sekolah, mutu guru, proses kegiatan KBM, kita akan nanti hadir pada sebuah mutu lulusan yang sangat kita harapkan. Maka bisalah terjadi sebuah perubahan yang luar biasa di sekolah. Saya meyakini itu. Maka saya hari ini ingin bicara tentang perubahan di guru. Gak akan mungkin ada perubahan di siswa, di peserta didik, kalau di gurunya ini tidak ada perubahan. Iya. Jadi maka kalau kita meyakini perubahan step-step perubahan tadi itu ya, kita pahami itu, maka perubahan mindset di guru ini adalah sebuah keniscayaan yang nggak bisa kita tawar-tawar lagi. Nah, beberapa kali kita ada diskusi, kita ada kegiatan-kegiatan workshop dan lain sebagainya. Yang kita upayakan adalah bagaimana kemudian melakukan perubahan mindset itu. Dari perubahan mindset itu, saya meyakini akan ada perubahan besar di SMP Gandasari. Nah, kebetulan Pak Sumarno ini memang dari dulu ya, saya dengan beliau ini memang teman berpetualang
Teman diskusi, teman ngobrol ya Pak ya? Berpetualang saya mulai dari kuliner, kemudian sekedar jalan-jalan, bahkan sekedar iseng, apapun kadang kita lakukan gitu ya, dengan Pak Sumarno gitu. Nah maka ketika akan mencoba membangun ini, saya berdiskusi dengan beliau ini. Nah ternyata setelah saya berdiskusi ada nyambung nih ya, ada chemistry ya kalau wah, ada historinya ya Pak ya. Udah kayak lop-lopan lah saya gitu jadinya kayaknya. Tapi lop-lopnya dalam hal yang lain ya Pak. Ini masalahnya Bapak dengan Bapak loh ini. Anak kecil ya. Anak kecil diajari angka-angka yang Al-Qur'an itu ya. Giliran angka 5, si anak itu nanya, "Bu, itu yang kayak lope apa?" Aduh, mungkin karena ada chemistry ya Pak ya. Ada chemistry. Itu Bu, jadi itu saya meyakini itu. Jadi bagaimana kemudian kita membumikan Ar-Ra'd ayat 11, membumikan tadi Al-Mulk ayat 2 ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perubahan mindset guru. Nah itu dari mindset guru itu nanti saya meyakini sekali akan ada perubahan mindset di peserta didik. Kalau ini terjadi, saya meyakini perubahan mutu lulusan SMP Gandasari akan terangkat menjadi anak-anak yang punya karakter. Sebab sekarang ini pendidikan kita pahami kecerdasan orang itu hanya dipahami dari sisi yang sangat sempit sekali. Mereka yang cerdas secara apa itu? Kognitif saja gitu ya, diukur berdasarkan angka-angka kognitif. Kasihan sekali gitu ya. Betul. Potensi kecerdasan yang lainnya yang kan ada, kalau Gardner ya menyatakan ada 8 macam kecerdasan ya. Itu kalau kognitif yang diambil 1 gitu ya. Berarti yang 7 diabaikan. Bahkan ketika ada teori-teori yang lain ya yang menyatakan ada sampai 12 kecerdasan, bicara rangkaian keberhasilan juga kan antara IQ dengan EQ. Ya. Itu nanti kan bagaimana potensinya. Makanya saya pernah menyampaikan, kadang-kadang maaf saya tanpa bermaksud merendahkan gitu, kadang-kadang anak IPA yang pandai berhitung bisa dikalahkan oleh anak-anak IPS yang biasanya suka agak nyeleneh dalam tanda kutip gitu ya. Itu bisa seperti itu karena memang tadi ternyata ketika seseorang punya IQ yang bagus, IQ yang tinggi, tapi tidak punya EQ yang memadai, dia biasanya hanya pada tahap-tahap tertentu saja. Yang bagus memang ideal nih ketika IQ-nya hebat, EQ-nya juga hebat, luar biasa. Jadi harus seimbang ya Pak ya. Harus seimbang. Nah maka mewujudkan itu kita harus ada perubahan pola pikir dari Bapak Ibu guru. Makanya sengaja nih sahabat ganteng semua ya. Ini kita share karena ini ilmu ya. Betul. Jadi kita nggak boleh menyembunyikan ilmu, silahkan mau diambil oleh siapapun nanti. Seandainya tayangan ini bermanfaat, silahkan dikembangkan dimanapun kita berbagi ilmu. Nah itu intinya bagaimana kita melakukan perubahan, maka perubahan itu harus diawali dari Bapak Ibu gurunya dan kemudian nanti juga orang tua peserta didiknya ya. Kita akan terus mengadakan edukasi-edukasi melalui jejaring YouTube yang ada di SMP Ganteng ini dengan harapan kita apa? Bisa juga mengedukasi jadi nanti untuk keseluruhan gitu. Sehingga satu kesatuan antara orang tua, sekolah dengan peserta didik ini ada menjadi sebuah hubungan yang sangat dinamis dan harmonis tentunya. Betul gitu ya. sekali. Itu yang kita harapkan. Sebab ketika misalnya sekolah dengan orang tua beda visi dalam mengarahkan anak, ini akan menjadi produk yang gagal. Karena apa? Objek kita kan satu, orang tua, anak ya. Betul. Kemudian kita sekolah punya visi A, orang tua punya visi B, sedangkan objeknya sama. Ya anak akan kebingungan, saya ikut mana gitu. Tapi kalau kemudian klop antara sekolah, orang tua, dan kemudian objeknya anak, nanti akan anak mantap gitu dalam melakukan sikap apa yang dia pilih gitu. Harapan saya ke depan anak-anak itu bisa kita akomodir kecerdasannya secara multiple ya, secara keseluruhan. Mereka yang punya kecerdasan audio, kecerdasan kinestetik, kecerdasan
linguistik itu bisa berkembang sesuai dengan bakatnya masing-masing gitu. Itu yang saya harap. Bahkan saya meyakini bahwa paradigma pendidikan nasional sekarang itu udah mulai perubahan ya. Kalau dulu kan masih ada UN ya. Iya, betul. Wah, kita takut. Merasakan lah bagaimana. Horor ya, Pak ya? Bahkan sampai kita ibaratkan pendidikan itu udah kayak botol itu ya, botol minuman. Megangnya kudu pelan-pelan nih. Iya, jadi bisnisnya luas cakupan, tapi begitu keluar kelemahan kecil sekali. Akhirnya ya mereka tersiksa dengan itu, dihukum. Artinya dia harus dipaksa layu sebelum berkembang, kejam sekali gitu ya. Sering gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah lebih ada pencerahan, maka kemudian momentum ini harus kita manfaatkan. Kalau kita nggak manfaatkan berarti kita tidak menyesuaikan dengan keadaan. Itu Bu Des. Jadi pandangan saya, nah mungkin tadi saya mengawali, jadi perubahan itu harus diawali dari gurunya. Oke. Gitu ya. Sebelumnya nih Pak, ada yang mau saya tanyakan. Menurut Bapak nih, mutu guru di SMP Gandasari sekarang nih tahapnya ada di mana nih? Kalau saat ini memang ya kita bicara di SMP Gandasari ya, saya selaku kepala sekolahnya. Ini ada sebuah perubahan yang sangat menggembirakan dari teman-teman guru-guru SMP Gantang ini. Karena apa? Mereka semakin terbuka, mereka semakin senang diajak diskusi. Nah, budaya keterbukaan, budaya diskusi, budaya literasi yang terus harus kita kembangkan. Ini pada akhirnya akan memberikan nutrisi-nutrisi yang sangat baik. Jadi stimulusnya juga bagus ya. Betul. Karena kalau guru itu nggak biasa diajak berdiskusi, dia nggak terbiasa dengan literasi yang terbuka yang banyak ya. Jadi literasi kan tidak hanya membaca saja ya. Kalau dulu kita memahami literasi, baca buku gitu. Tapi kan ternyata makna literasi itu sangat luas sekali gitu. Nah, akhirnya kita juga bisa dengan memanfaatkan teknologi yang ada ya, teknologi informasi sekarang yang berkembang, media sosial, teknologi informasi itu sebetulnya seperti sebuah pisau. Pisau itu kalau kita manfaatkan dengan baik, dia akan hasilnya kan positif. Tapi kalau kita manfaatkan dengan hal yang negatif, itu bisa membunuh orang, bisa masuk penjara kan nanti. Dampaknya kan seperti itu. Jadi memang sekarang nampaknya alhamdulillah Bapak Ibu guru di SMP Gantang ini saya melihat sebuah perubahan yang saya acungkan 2 jempol. Seandainya tangan saya ada jempol lagi, saya akan acungkan lagi gitu. Saya tambah ini. Kan nggak mungkin saya angkat jempol kaki gitu ya. Dipinjamkan karena ini. Semakin semangat nampaknya untuk berdiskusi, untuk membaca, untuk membuka pemikiran, untuk menerima konsep-konsep baru. Disitulah awal dari sebuah perubahan yang sangat mendasar ya. Tadi dalam upaya mutu guru gitu. Nanti di proses KBM-nya kita akan sangat dipengaruhi oleh mutu guru. Dan ketika proses KBM-nya nanti sudah terpengaruhi oleh mutu guru yang tadi, maka saya meyakini mutu lulusan kita pun akan menjadi lulusan-lulusan yang hebat di SMP Gantang. Amin. Itu mungkin dari saya. Baik itu tadi sedikit wawasan untuk kita semua ya sahabat Gantang. Nah, sekarang kita beralih ke Bapak Sumarno. Pak Marno, ini saya nyebutnya Pak Marno ya. Pak Marno, tadi kadang dipanggilnya Bung ya. Oh, Bung Marno. Bung No. Kayaknya enak ya, Bung Mar atau Bung No nih. Asal jangan bunglon ini. Oke, Pak Marno tadi menyikapi tentang mutu guru di SMP Gandasari. Nah, ada nggak nih hal-hal yang mau disampaikan oleh Pak Marno terkait dengan peningkatan mutu guru tadi di SMP Gandasari? Monggo Pak, silahkan. Kalau saya diminta untuk berbicara tentang guru, waduh, sangat berat sekali. Artinya makna guru itu sangat berat sekali. Sementara diri saya ini ya apalah gitu. Nah, tapi ya itu harus diusahakan karena itu adalah tanggung jawab kita semua. Terkait tadi Pak Nurdin, bahwa Pak Nurdin punya visi untuk memajukan khususnya SMP Gandasari. Tapi begini,
eh, kalau tadi akan berbicara tentang mindset atau pola pikir, memang itu pondasinya itu. Saya sedikit-sedikit belajar tentang ini ya dengan teman-teman dan Pak Jo, saya panggil aja Profesor Johan Yoga gitu. Nah, ini keresahan ini kalau dilihat secara data itu dari apa itu? Survei pendidikan yang diadakan oleh OECD. Iya, itu survei PISA ya. Iya. PISA ini mengadakan survei setiap Bukan pizza nih Bapak. bukan Bisa. program internasional Survei student assessment. Assessment. Ini diadakan setiap 3 tahun sekali sejak tahun 2000 dan Indonesia sudah bergabung sejak tahun 2000. Dan ada di peringkat berapa kita, Pak? Nah, nah ini yang jadi keresahan PISA, hasil survei PISA 2018. Dari 78 negara yang disurvei, Indonesia pada posisi ketiga. Oh, ketiga. Tapi dari bawah. Dari bawah, miris ya. Nah, ketika dan pada tahun 2018 ini PISA lantas menyertakan tentang mindset itu. Tentang mindset. Di antara daftar pustakanya itu adalah dari Karel Dweck, Profesor Karel Dweck. Karel Dweck. Ya, barangkali saya salah ucap. Nah, ini adalah penulis buku tentang growth mindset. Karel Dweck. Artinya dengan latar belakang ini data dari PISA menjadi keprihatinan kita yang harus kita bangkit, dan diantaranya untuk ini adalah dari yang disampaikan oleh Profesor Karel Dweck. Di situ ada FM, PS, GM antara fixed mindset dan growth mindset. Nah, masih banyak karena pentingnya mindset ini, maka dalam pendidikan di Indonesia memang boleh dikatakan tertinggal gitu ya. Menjadi apalagi dengan adanya pandemi ya. Pandemi, iya. Luar biasa. PR besar juga buat kita ya, Pak ya. Ada yang bilang bisa terjadi loss learning. Tapi dengan semangat GM, pandemi harus menghadapi pandemi justru harus lebih ini, dengan semangat GM punya solusi. Iya, punya solusi, enggak justru terpuruk gitu. Jadi ini memang untuk merubah ini banyak pakar mengatakan kuncinya ada di guru. Sehebat apapun kurikulum, tetap guru yang ini. Maka di negara-negara lain itu yang namanya pelatihan untuk guru dan lain sebagainya itu sangat intens gitu. Sangat intens. Nah, maka terkait dengan mindset juga diawali dari guru. Kalau ada buku lagi yang apa itu, Grow Mindset Coach, ini sangat bagus untuk guru ini. Itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia nih, Pak? Ada versi bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Iya. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi sudah ada buku terjemahannya, sudah ada ya, Pak ya? Iya. Okay. Nah, ini mulai dimulai ya, mestinya dari guru, nah kemudian nanti baru ke siswa. Nah, nanti teknik-tekniknya kita ada bisa ini kan untuk kelas, untuk lingkup kelas, baru nanti ke lingkup sekolah. Jadi ada step-stepnya gitu.
untuk membangun grow mindset. Barangkali ada contoh yang semacam ini. FM vs GM ini 5 step ya? Ya, 5 kunci ya. 5K. Ketika ada challenge atau tantangan, kalau GM itu, menurut GM itu, kalau ada tantangan ya harus menerima. Jangan menghindar gitu. Kemudian kalau ada rintangan, ya, kita harus bertahan. Bukan ada rintangan kita nyerah. Nah ini GM. Nah kemudian effort, upaya atau usaha. Usaha itu jangan dianggap usaha itu hal yang sia-sia atau mubazir. Apapun usaha kita itu adalah, kita berkeyakinan itu adalah peluang. Ini untuk yang growth ya? Iya. Grow. Ketika mengalami kegagalan, itu jangan dianggap kegagalan lantas menjadikan tambah putus asa. Enggak. Kegagalan justru adalah peluang. Iya. Guru yang terbaik, pengalaman yang terbaik yang untuk nanti untuk bangkit. Oh, kalau kalian kayak gini salah, berarti ini harus bangkit. Bisa dengan solusi yang berbeda umpamanya. Kemudian kalau ada kritik itu anggaplah informasi, bukan sebuah serangan gitu. Maka bisa aja umpamanya ada orang mengkritik, kita justru berterima kasih gitu. Terima kasih atas kritiknya gitu ya. Bukan berburuk sangka, iya nyerang saya nih, mau dokel saya gitu. Justru itu terima kasih gitu. Nah kemudian kalau ada orang lain sukses, itu sebagai inspirasi, bukan sebagai ancaman. Umpamanya kalau di tataran guru dulu lah katakan aja, ada guru yang sukses, artinya secara kualitas keguruannya bagus sampai mendapat penghargaan dan lain sebagainya. Ini sebagai inspirasi, gimana sih caranya biar bisa begitu? Bisa begitu ya. Jangan wah dia mah begitu. Ya. Di tataran murid juga begitu. Kalau ada ranking 1, murid yang lain harusnya gimana sih kok bisa juara? Cara belajarnya gimana? Ya. Nah ini diantara 5 kunci ini yang dalam FM PS GM tentu kita ambilnya yang grow mindset. Nah ini yang perlu ditanamkan. Ya mulai dari guru dulu. Oke. Menurut Pak Marno nih, kira-kira untuk di SMP Gandasari grow mindset ini bisa kita terapkan atau enggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Optimis dong ya. Optimis. Ini challenge loh soalnya nih. Nah, bisa atau enggak nih gitu? Ya, kita bareng-bareng bisa. Karena di dalam grow mindset itu semangatnya harus semangat yang optimis begitulah. Begitu. Ya seperti tadi Pak Nurdin menyampaikan bahwa Allah juga sudah memberi petunjuk yang semacam itu, bahwa kita harus selalu berusaha gitu. Selalu ada peluang. Selalu ada peluang ya Pak ya. Ada lagi Pak? Nah mungkin gini Pak, silakan. Iya silakan. Jadi sebetulnya dalam hidup ini kita nggak ada kegagalan. Iya. Karena apa? Ritme kehidupan itu, ketika kita lagi sedih, kita nggak akan selamanya sedih. Karena pasti pada suatu saat kita akan tersenyum, tertawa. Pun pada saatnya kita jatuh, kita nggak akan selamanya jatuh. Karena suatu saat kita pasti akan. Karena apa? Siklus kehidupan itu, inna ma'al usrin yusron. Diulang oleh Allah, fa inna ma'al usrin yusron. Jadi memang orang itu diuji dengan usrin dulu, dengan kesulitan. Kenapa? Dengan dia adanya kesulitan, maka dia akan teruji. Kualitas seseorang itu ketika berhadapan dengan kesulitan, mampukah dia melewati kesulitan ini? Nah, dia akan mau naik kelas. Jadi ketika kita dapat kesulitan, oh Allah kejam banget. Oh kok saya paling menderita.
saya paling begini. Nah ini yang mental tadi apa tuh? Fix Fixed mindset. Ya. Tapi kalau orang yang bermental GM, oh ini adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat saya, meningkatkan kualitas saya ketika dia mendapatkan sebuah rintangan, tantangan, kesedihan atau apalah itu. Karena dia di posisi usring. Ya karena saya teorinya jadi apa ini ya, karena backgroundnya ya. Saya lebih sini. Kalau Pak Marno kan tadi backgroundnya berbeda gitu ya. Maka ketika kita ada di posisi tadi usring, kita meyakini suatu saat kita pasti akan dapat yusra gitu ya. Dan dalam perjalanannya ketika kita nanti sedang melaksanakan apapun itu yang menjadi program kita pasti ada hambatan-hambatan, ada rintangan-rintangan. Jangan kemudian lah gue udah niat begini kok ternyata ditanggapi seperti ini, lemas, langsung menyerah, langsung kalah. Nah, tidak, karena itu diulang. Makanya kalimatnya, saya dulu waktu kecil, kenapa sih nggak cukup sekali saja ayatnya innamal usri yusra? Kenapa harus sampai ada fa innamal usri yusra? Ada penegasan. Iya, ada penegasan karena itu siklus. Jadi dalam kehidupan itu kita sudah lewat satu kesulitan, kita dapat kebahagiaan, kita dapat kemudahan, kita dapat yusra. Di era kemudian kan kita itu terus tumbuh. Nah kita akan ada lagi tantangan-tantangan, kita lewati lagi, kita naik terus. Naik kelas lagi. Itu dengan proses usrin dan yusron itu hakikatnya kita bagaimana naik kelas, kualitas itu bisa meningkat. Siap. Jadi kalau orang sedih ada tantangan, kalau bahasa Inggrisnya itu tahu, epesmer katanya. Apa tuh Pak? Apa tuh Pak? Keok memeh dipacok. Bahasa Pak, ini menurut Eja ini nih, saya jadinya agak bingung nih. Saya juga jadi dia udah menyerah sebelum bertanding gitulah. Iya, jadi tadi disebutkan tadi Pak tadi menyerah sebelum bertanding. Layu sebelum berkembang tadi itu ya Pak. Sebelum berkembang. Nah, itu saya paham kalau bahasa itu. Ya, jadi FM tadi ya, fixed mindset ya. Jadi seperti itu. Jadi bahaya kalau kita memang mental kita ada di posisi FM tadi. Oke. Itu saya setuju sekali dari Pak Marno tuh uraiannya. Jadi itu sebetulnya nggak keluar daripada tuntunan kita dari Quran gitu ya. Cuman untuk menanamkan itu ya tidak segampang membalik telapak tangan. Ya, betul. Perlu ada waktu. prosesnya Ya, juga. Prosesnya perlu waktu. Nah, kemudian di ini virus-virus tentang GM ini sudah mulai merebak lah. Sudah mulai merebak di Indonesia. Memang harus ada dimulai, bisa juga dimulai dari bawah, bisa dari tingkat sekolah, tingkat daerah, gitu. untuk merubah secara nasional biar tadi hasil PISA-nya nggak sampai ke 3 dari bawah lagi ya Pak ya. Kita merubah dari sekolah. Dari sekolah. Jadi dari sekolah. Secara ininya dari guru untuk biar nanti siswa juga berubah mindsetnya. Kalau secara ini dari sekolah gitu. Saya kadang-kadang mengistilahkan pola gerilya itu. Jadi dari bawah atau dari pinggiran. Yang terkenal itu perang Jenderal Sudirman itu dengan gerilya. Kan bukan dari tengah kota tapi dari pinggiran gitu. Ternyata efektif gitu. Efektif atau tidak dari atas tapi dari bawah. Nah, itu di antaranya. Ya mudah-mudahan dimulai dari guru, karena guru ini ujung tombak ya. Agen perubahan. Betul. Betul. Nanti kalau gurunya sudah punya mindset yang GM itu, insya Allah menular ke dan virus-virus ini sudah mulai berkembang di beberapa daerah, mengadakan webinar atau apa karena kondisi sedang pandemi, bahkan di support oleh Kementerian Informasi Komunikasi itu. Kominfo ya, karena kondisi pandemi jadi. Baik.
Baik, ini obrolannya juga sudah sangat luar biasa untuk siang hari ini. Dan tadinya mungkin ya untuk sahabat Gantang, ini merupakan informasi, semoga informasi-informasi yang diberikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya sahabat ya. Dan ini bisa kita apresiasikan juga, kita salurkan juga, kita tularkan juga kepada rekan-rekan kita yang lain. Gitu ya Bapak ya? Betul. Baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas perhatian serta dukungan dari sahabat-sahabat Gantang semuanya. Kita ketemu pada channel selanjutnya. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantang Channel.